Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai permasalahan yang dialami peserta didik dalam belajar speaking dan bagaimana strategi pemecahan masalah serta rencana tindakannya. Berdasarkan jurnal pendidikan dan pembelajaran yang berjudul A Study on Student English Speaking Problem in Speaking Performance oleh Dea Aris Fitriani, Rahayu Apriliaswati, dan Wardah. Di sini dijelaskan bahwa there is some problem in speaking performance. Linguistic problem yang terdiri dari lack of vocabulary, poor in grammar, and poor in pronunciation. Psychological problem dan lack of self-confidence. Namun di sini kami mengambil 4 permasalahan yang menurut kami sangat umum terjadi, yakni kekurangan kosakata, kekurangan percaya diri, kesulitan dalam pengucapan kata dan penguasaan bahasa, serta kurangnya latihan. Permasalahan yang pertama yaitu kekurangan kosakata atau lack of vocabulary. Keterbatasan kosakata ini akan membuat kita kesulitan dalam menyusun kalimat dan mengalami kesulitan saat melakukan dialog atau berbicara dengan orang lain. Karena kita bingung kayak bahasa Inggrisnya, ini tuh apa sih? Bahasa Inggrisnya ini tuh apa sih? Kok aku gak tahu ya? Nah, masuk permasalahan yang kedua yaitu kekurangan percaya diri atau lack of confidence. Umumnya kita sebagai orang yang bukan native speaker dan menjadi bahasa Inggris sebagai foreign language akan merasa kurang percaya diri saat berbicara dengan orang lain, ketika tepatnya kita merasa takut salah saat pengucapannya yang kemudian akan ditertawakan oleh orang lain. Nah, seperti itu permasalahan yang kedua. Nah, masuk ke permasalahan yang ketiga. Permasalahan ketiga yaitu kesulitan dalam pengucapan kata dan kurangnya penguasaan tata bahasa atau gramatikal pengucapan kata. Di sini berkaitan dengan pronunciation yang dimana beda dalam pengucapan katanya akan menimbulkan kesalahan makna dan membuat bingung lawan bicara kita. Kemudian kita juga sering kesulitan dalam hal gramatikal. Kita bingung, ini tuh ngomongnya pakai tense yang mana ya? Verbnya pakai yang keberapa ya? Misalnya seperti itu. Permasalahan yang tidak kalah penting adalah kurangnya latihan. Kurangnya latihan atau tidak membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi permasalahan dalam speaking. Biasanya kita malas untuk berlatih atau membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris karena tidak adanya teman yang akan diajak bicara. Sehingga dalam hal ini, lingkungan juga menjadi suatu hal yang penting dalam mendukung pembelajaran bahasa Inggris. Sebab latihan adalah kunci dari sebuah keberhasilan. Terdapat beberapa strategi pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan speaking ini. Di antaranya adalah meningkatkan atau memperluas kosakata dengan menggunakan metode game, short role play, menjalankan English area, membuat kamus pribadi, mengikuti les atau kursus, merekam dan mendengarkan kembali, serta diskusi kelompok. Dari semua strategi tersebut, hal yang paling penting dan utama adalah niat dan konsisten. Niat yang kuat akan membuat kita lebih termotivasi dan berusaha keras dalam mengatasi kesulitan yang mungkin dihadapi. Sedangkan konsisten sendiri berkaitan dengan seberapa konsisten kita dalam belajar dan berlatih. Karena semakin kita konsisten untuk berlatih, itu akan membantu memperkuat keterampilan berbicara dan meningkatkan kemampuan komunikasi kita seiring berjalannya waktu. Di antara strategi yang telah disebutkan tadi, menurut kami strategi yang paling cocok digunakan adalah dengan menggunakan metode game dan sering berbicara dengan menjalankan aturan English area. Nah, berdasarkan jurnal Inspirasi Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang yang berjudul Penerapan Metode Bermain Game dan Pengaruhnya Terhadap Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris Mahasiswa pada Mata Kuliah Speaking oleh Sianer Herawati. Dalam jurnal ini, Jill Hadfield menyatakan bahwa the game is an activity with rules, a goal, and an element of fun. One of the most important reasons for using games is simply that they are immensely enjoyable for both teacher and student. Kemudian, Rejeki Agustiawati juga menambahkan,
I always play games because I realize that games always motivate students to acquire knowledge, vocabulary, grammar, and the like. Nah, dari apa yang telah disampaikan, para peneliti ini setuju untuk menggunakan metode game untuk meningkatkan kemampuan speaking, karena metode seperti ini dianggap cukup menarik dan spontanitas untuk membuat siswa aktif dalam berbicara bahasa Inggris. Metode game yang dapat digunakan adalah misalnya dengan gesture word atau tebak kata, dan word chain atau rantai kata. Dalam permainan word chain ini, pemain harus mengucapkan kata yang dimulai dengan huruf terakhir dari kata yang sebelumnya. Nah, setiap pemain harus berpikir cepat untuk menciptakan kata yang valid dan terkait dalam bahasa Inggris. Misalnya, kata pen. Huruf terakhir dari kata pen adalah huruf N. Jadi, peserta harus menyebutkan kata yang berawalan dengan huruf N. Misalnya, kata near, dan begitu terus seterusnya. Nah, metode game yang kedua, misalnya kita bisa dengan menggunakan tableau cards atau kartu tabu. Dalam permainan ini terdapat kartu yang bertuliskan kata kunci dan daftar kata-kata terlarang yang tidak boleh digunakan. Permainan ini harus dilakukan dengan berpasang-pasangan, di mana satu orang harus menjelaskan kata kunci yang tidak boleh menggunakan kata-kata terlarang, dan partnernya atau teman yang lain mencoba untuk menebak kata kunci yang dimaksud. Misalnya, kartu kata kunci beach dengan kata-kata terlarang seperti sand, ocean, dan swim. Nah, peserta harus menjelaskan kata kunci beach tanpa menggunakan kata-kata terlarang. Nah, dari permainan-permainan ini dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan berpikir cepat, asosiasi kata, dan memperluas kosakata, yang kemudian dapat dicatat untuk digunakan dalam kamus pribadi. Kemudian membuat aturan English area juga menjadi hal yang penting, karena tanpa adanya latihan, fasih berbahasa Inggris adalah suatu hal yang mustahil. Misalnya, di sebuah kelas diberikan aturan English area yang dimana seluruh siswa yang ada di kelas itu harus menggunakan bahasa Inggris saat melakukan percakapan dengan temannya. Hal ini dapat memberikan manfaat yang besar karena dapat melatih kepercayaan diri dan meningkatkan keterampilan berbicara, serta dapat melatih skill listening kita. Biasanya, sebelum kita memulai untuk berbicara, pastinya kita akan berpikir, kata ini kira-kira bahasa Inggrisnya apa ya? Dan bagaimana cara pelafalannya? Nah, dari sini kita juga dapat melatih pronunciation kita dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti menggunakan aplikasi Dictionary. Kita dapat memasukkan kata yang ingin kita translate, kemudian akan muncul hasilnya beserta dengan phonetic simbol yang memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana sih pelafalan dari kata tersebut. Selain itu, agar lebih efektif lagi, kita dapat berlatih berinteraksi langsung dengan native speaker melalui aplikasi atau platform seperti OBTV, HelloTalk, Speaky, dan masih banyak lagi. Aplikasi dan platform tersebut menyediakan layanan untuk kita dapat berinteraksi serta berkomunikasi langsung dengan native speaker. Melalui interaksi tersebut, kita dapat mendengar dan meniru pengucapan yang benar secara langsung dari native speaker. Native speaker dapat membantu kita untuk memperbaiki intonasi, vokal, dan pengucapan kata-kata sehingga kita dapat berbicara dengan lebih lancar dan jelas. Baik, demikian pembahasan mengenai permasalahan dan strategi pemecahan masalah mengenai pembelajaran speaking dari kelompok 4. Thank you, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.